Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Miss harap kita semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi dengan Miss Debbie. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3 SD. Nah, materi yang akan Miss jelaskan hari ini yaitu bab 5, Allah menciptakan keberagaman flora. Nah, apa itu flora? Nah, untuk lebih lanjutnya nanti Miss jelaskan ya. Saat ini kita akan melihat bacaan Alkitab. Di sini ada bacaan Alkitabnya dari Kejadian 1 ayat 11, kemudian di ayat 29 sampai 30, Kejadian 2 ayat 8 sampai 9, Mazmur 104 ayat 15 sampai 17, Yunus 4 ayat 6 sampai 8, dan Lukas 13 ayat 19. Nah, kita mau baca yang Kejadian 1 ayat 11 dulu. Kamu bisa ikuti di rumah ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian, kita lanjut ke Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Nah, itu yang bisa kita bacakan. Untuk yang Kejadian 2 ayat 8 sampai 9 sampai dengan yang Lukas 13 ayat 19 kamu bisa baca di rumah ya. Nah, yang pertama Miss akan jelaskan keragaman flora di Indonesia. Seperti yang sudah kita baca tadi dari Kejadian 1 ayat 11 yang berbunyi, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Nah, flora artinya berbagai jenis tumbuhan yang diciptakan Tuhan untuk kita nikmati. Jadi diingat ya, flora itu artinya berbagai jenis tumbuhan yang diciptakan Tuhan untuk kita bisa nikmati. Nah, yang pertama beberapa contoh tumbuhan buah, yaitu ada tumbuhan buah manggis, durian, rambutan, salak, dan duku. Nah, ini mungkin sudah sering ya kamu konsumsi, sudah sering kamu makan ya. Kemudian ada contoh tumbuhan bunga khas Indonesia, yaitu tumbuhan bunga bungur, bunga api Papua, dan ada banyak lagi ya. Kemudian ada tumbuhan berbunga atau berbuah yang hanya ada di wilayah tertentu di Indonesia. Misalnya, yang A bunga anggrek harinah yang tumbuh hanya di Samosir, Sumatera Utara. Yang B, tanaman buah matoa yang hanya ada di Papua dan Maluku. C, buah menteng banyak ditemukan di daerah Bogor dan sekitarnya. Di Jawa Tengah disebut buah mundung. Nah, jadi ada buah menteng yang di daerah Bogor, kemudian yang di Jawa Tengah ada juga buah mundung. Nah, sayangnya sejumlah tumbuh-tumbuhan buah dan bunga di Indonesia dinyatakan langka dan terancam punah. Misalnya, tanaman bunga Padma raksasa. Ya, ini termasuk tumbuhan atau flora yang tergolong langka. Langka itu artinya apa, Miss? Langka itu artinya sudah sangat jarang ya. Jarang dia tumbuh, jarang jumlahnya ya, sudah sangat sedikit jumlahnya. Jadi kalau misalnya pun ada, tumbuh hanya
beberapa, tidak banyak ya. Kemudian ada kantong semar, nah seperti ini. Ini kantong semar ini adalah tumbuhan pemakan serangga. Nah, kantong semar ini juga termasuk tumbuhan atau flora yang dinyatakan langka, terancam punah, ya, sangat sedikit jumlahnya. Kemudian ada pohon ulin, nah seperti ini ya. Yang kedua, yang B, manfaat flora. Di Kejadian 1 ayat 29 berbunyi, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan tidak hanya untuk manusia. Ya, ingat dari ayat tadi bahwa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu tidak hanya untuk manusia, tapi untuk semua makhluk ciptaannya. Berarti kalau tidak hanya manusia, berarti untuk hewan juga. Nah, di Kejadian 1 ayat 30 yang berbunyi, tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ya, sudah ditegaskan di ayat 30 ya, bahwa segala tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan itu diberikan untuk manusia dan hewannya, segala binatang ya, agar bisa dimakan ya, bisa menjadi makanannya. Nah, pada Mazmur 104 ayat 16-17 dan Lukas 13 ayat 19 menyatakan bahwa, nanti isinya kamu bisa lihat di ini ya, di Alkitab. Menyatakan bahwa burung-burung membuat sarang di pohon-pohon. Kemudian Yunus 4 ayat 6-8. Yunus bersukacita saat Allah menumbuhkan sebuah pohon jara melampaui kepalanya. Berdasarkan ayat-ayat tersebut disimpulkan bahwa manfaat flora atau tumbuhan bagi makhluk hidup yaitu yang pertama sebagai sumber makanan. Diingat ya, yang pertama manfaat dari flora bagi kehidupan makhluk hidup, terutama kita manusia, yang pertama sumber makanan. Yang kedua, B, penghasil oksigen bagi manusia dan tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen. Ya, oksigen yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk bernafas. Nah, kita kan manusia ini bernafas, menghirup oksigen. Dan yang ketiga, sumber penghasil bagi manusia. Ya, sumber penghasilan bagi manusia. Jadi, tumbuh-tumbuhan bisa digunakan ya sebagai sumber penghasil kan, makanya kamu lihat ada yang jualan sayuran ya kan di pasar. Nah, itu kan berarti membuktikan bahwa tumbuh-tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan ya. Kemudian yang keempat, peneduh dari terik sinar matahari. Ya, kita kan sering sekali ya kalau saat panas ya terik, pasti kita cari tempat berteduh. Ya, salah satunya di bawah pohon ya, kemudian dan lain-lain, dan masih banyak lagi manfaat flora bagi makhluk hidup. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini ya. Jika kamu belum mengerti, belum memahami tentang materi hari ini, kamu bisa ulangi video ini. Kemudian jangan lupa, kalau kemarin Miss sudah kasih catatan yang bagian A, kamu bisa lanjutkan untuk menuliskan catatan yang bagian B ya. Tulis dengan rapi ya anak-anak. Jangan lupa ya. Kemudian tetap semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pembelajaran agama pada pertemuan selanjutnya. Shalom.